Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dam Iqbal, mahasiswa IKIP di Pontianak semester 1 di Prodi Matematika kelas sore. Ingin menjelaskan tentang jenis-jenis program dan kurikulum pendidikan. Yang pertama kita akan jelaskan tentang jenis-jenis program. Jenis-jenis program itu adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Bab 1 Pasal 1 Ayat 9. Jenis-jenis pendidikan itu terbagi lagi menjadi, yang pertama itu pendidikan umum, adalah pendidikan mengutamakan pengetahuan umum, perluasan pengetahuan umum dan keterampilan peserta didik dengan pengkhususan yang diwujudkan pada tingkat akhir masa pendidikan. Pendidikan umum ini berfungsi sebagai sarana umum bagi jenis pendidikan lainnya, yang termasuk pendidikan umum adalah SD, SMP, SMA, dan universitas. Yang kedua itu pendidikan kejuruan. Pendidikan kejuruan adalah pendidikan yang mempersiapkan didik untuk dapat bekerja pada bidang pekerjaan tertentu seperti bidang teknik, jasa, boga, busana, dan lain-lain. Pendidikan ini seperti STM sama SMEA. Terus yang ketiga yaitu pendidikan luar biasa, merupakan sekolah yang menyandang kelainan fisik dan mental, dan termasuk itu SLB. Untuk jenjang pendidikan menengah masing-masing memiliki program khusus, yaitu program untuk anak-anak tunanetra, tunarunggu, dan tunadaksa, serta tunagrahita. Yang keempat yaitu pendidikan kedinasan. Pendidikan kedinasan merupakan pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh departemen atau lembaga pemerintah non-departemen. Pendidikan kedinasan berfungsi meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam pelaksanaan tugas kedinasan bagi pegawai dan calon pegawai negeri suatu departemen atau lembaga pemerintah non-departemen. Yang termasuk pendidikan kedinasannya itu seperti STAN, STIS, PDN, dan sebagainya. Yang terakhir itu pendidikan keagamaan. Pendidikan keagamaan merupakan pendidikan khusus yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat melaksanakan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan khusus tentang ajaran agama seperti MA, tingkat pendidikan menengah seperti MTS, tingkat yang tinggi seperti IAIN. Yang kedua itu kita akan menjelaskan tentang pengertian dari kurikulum. Pengertian kurikulum. Pengertian kurikulum itu sendiri adalah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, kurikulum adalah sebuah rencana atau aturan mengenai isi, bahan, beserta cara yang digunakan sebagai petunjuk dalam kegiatan pembelajaran demi mencapai tujuan pendidikan. Adapun dalam kurikulum adalah program pendidikan dan perangkat mata pelajaran yang dibuat lembaga pendidikan yang berisi sebuah rancangan pembelajaran untuk peserta didik yang periode pendidikan. Menurut para ahli, pertama itu menurut Profesor Dr. S. Nation MA, beliau mengatakan dalam buku yang berjudul Kurikulum dan Pengajaran, bahasanya pengertian kurikulum adalah kumpulan rencana yang disusun sebagai metode dalam melancarkan proses pembelajaran mengajar. Rencana tersebut juga dilakukan di bimbingan serta tanggung jawab lembaga pendidikan atau sekolah dan pendidik atau para pengajar dan sifatnya. Yang kedua menurut Dr. H. Nana Sutjana dalam bukunya yang berjudul Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum di Sekolah. Beliau mengatakan bahwasannya pengertian dari kurikulum adalah serangkaian niat dan harapan dalam proses pendidikan yang dilaksanakan oleh pendidik atau para guru sekolah.
Sehingga kurikulum disebut juga sebagai alat dan sarana yang sudah dirumuskan agar dalam pendidikan bisa tercapai. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang fungsi dari kurikulum. Fungsi kurikulum ialah secara luas fungsi kurikulum ialah rangka mencapai tujuan pendidikan dengan alat atau usaha yang telah disediakan untuk mencapai tujuan tersebut. Tujuan-tujuan pendidikan diantaranya tujuan nasional, institusional, kurikuler, dan instruksional. Selain itu, fungsi kurikulum juga dibagi ke dalam beberapa pengelompokan berdasarkan pihak yang berkaitan, diantaranya fungsi kurikulum untuk peserta didik adalah mencapai sarana dalam menimbang kemampuan diri dan konsumsi pendidikan bagi peserta. Fungsi ini juga berkaitan dengan target-target pengajaran untuk peserta didik agar mudah dalam menimbang kemampuan diri dan konsumsi, agar mudah memahami berbagai materi dalam melaksanakan setiap proses dalam pembelajaran. Dengan adanya kurikulum juga dapat mempermudah peserta didik dalam mengerjakan setiap pelajaran-pelajaran dituntut oleh para guru, karena jadwal yang diberikan sudah diatur dan dipetakan. Yang kedua, fungsi kurikulum untuk pendidik adalah sebagai cara penerapan yang berguna dan dapat sangat membantu dalam mengajar. Sehingga dengan adanya kurikulum ini, pendidikan dapat menyampaikan materi agar ajar untuk para peserta didiknya dengan instruktur. Selain sebagai pedoman ajar, pendidik atau para guru juga dapat mengevaluasi terhadap perkembangan peserta didiknya dalam pembelajaran yang diberikan. Yang ketiga itu fungsi kurikulum untuk orang tua. Orang tua merupakan faktor penting dalam pendidikan seorang anak. Kurikulum akan sangat berpengaruh pada orang tua peserta didik. Orang tua harus bersinergi dengan pihak sekolah dalam pelajaran ilmu dan pemberitahuan karakter yang peserta didik. Ketidaktahuan orang tua akan kurikulum yang diterapkan anaknya di sekolah akan mempersulit dalam menuntun dan memberikan pengajaran yang sesuai. Yang keempat, itu fungsi kurikulum bagi sekolah dan dinas pendidikan. Fungsi kurikulum bagi sekolah dan dinas pendidikan yaitu sebagai upaya penyeragamaan pengetahuan dalam suatu ruang lingkup atau yang lebih besar, sehingga tujuan negara dalam mencerdaskan bangsa akan diperoleh ketika kurikulum pendidikan sudah baik dan diterapkan di setiap sekolah-sekolah yang ada. Yang ketiga, kita akan menjelaskan tentang konsep kurikulum. Konsep kurikulum. Konsep kurikulum menurut pandangan John Dewey, konsep kurikulum merupakan rekonstruksi yang berkelanjutan yang dimulai dari pengalaman yang dimiliki murid lalu dipresentasikan dalam pengajaran. Pada tahun 1957, hampir semua pakar kurikulum sepakat dengan pendapat John Dewey bahwa sumber dari kurikulum itu sendiri adalah dari pengalaman peserta didik. Hingga pada tahun 1974, pandangan baru dari Ronald C. Dow mengenai kurikulum. Ia menyatakan bahwa ruang lingkup kurikulum semakin luas baik dalam isi maupun proses. Ronald mengatakan ruang lingkup yang luas ini mencangkup pengalaman peserta didik di sekolah, di rumah maupun di masyarakat. Konsep kurikulum jika diartikan secara luas atau modern tidak hanya mencakup tentang rencana pembelajaran, tapi juga mencakup tentang segala sesuatu yang terjadi dalam setiap proses pendidikan di sekolah. Oke, peran kurikulum menurut Dr. Omar Hamali dengan mengenai sifat dari masyarakat dan kebudayaan
kebudayaan dengan sekolah sebagai institusi sosial dalam melaksanakan operasinya yang paling tidak memiliki 3 peranan penting. Peranan penting dari kurikulum yang yaitu peranan konservatif, peranan kritis, dan peranan evaluatif. Peranan konservatif yaitu kurikulum berperan sebagai transmisi dan menafsirkan warisan sosial budaya kepada generasi muda dengan cara mentransfer ilmu pengetahuan dan kebudayaan kepada peserta didik. Maka sekolah berperan sebagai lembaga yang mempengaruhi dan membina tingkah laku peserta didik sesuai dengan nilai-nilai sosial yang ada dalam masyarakat, sejalan dengan peranan pendidikan sebagai suatu proses sosial. Hal ini berjalan dengan pendapat Romain in Sensi the conservative role bla bla bla. Peranan kritis atau evaluatif yaitu kurikulum berperan sebagai proses menilai dan memilih sebagai unsur kebudayaan yang akan diwariskan, karena kebudayaan itu sendiri senantiasa berubah, berkembang dan bertambah demi dari waktu ke waktu. Kemudian masa lalu belum tentu cocok dengan perbedaan perkembangan masa berikutnya. Sebagai contoh, menurut Ali bin Thalib, ajarkan anak-anak kalian sesuai dengan masanya, sehingga nilai-nilai sosial yang sudah usang dan tidak sesuai dengan keadaan masa sekarang atau yang akan datang dievaluasi dan dimodifikasi serta diperbaiki dengan pemilihan yang berkriteria paling tepat. Peranan kreatif dan konstruktif dalam menjawab tantangan kehidupan, yaitu sebagai kurikulum berperan sebagai menciptakan dan menyusun suatu hal baru sesuai kebutuhan masyarakat di masa sekarang dan akan datang. Kurikulum dalam hal ini membantu peserta didik sebagai individu dibentuk pengembangan potensi yang dimiliki dalam menciptakan proses pengalaman, proses berpikir, mengembangkan kemampuan dan keterampilan baru. Selanjutnya kita menjelaskan tentang peranan tadi sudah yaitu macam-macam kurikulum. Ditinjau dari konsep dan pelaksananya, kita mengenal beberapa istilah sebagai kurikulum. Yang pertama itu kurikulum ideal, yaitu kurikulumnya yang bersih sesuatu yang ideal, sesuatu yang diceritakan sebagai yang tertuang di dalam dokumen kurikulum. Yang kedua itu kurikulum aktual, yaitu kurikulum yang dilaksanakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Kenyataan pada umumnya memang jauh berbeda dengan harapan. Namun demikian, kurikulum aktual seharusnya mendekati dengan kurikulum ideal. Kurikulum dan pengajaran merupakan dua istilah yang tidak dapat dipisahkan. Kurikulum merujuk kepada bahan ajar yang telah direncanakan yang akan dilaksanakan dalam jangka panjang, sedang pengajaran merujuk kepada pelaksanaan kurikulum tersebut secara terhadap dalam belajar mengajar. Yang ketiga yaitu kurikulum tersembunyi, yaitu segala sesuatu yang terjadi pada saat pelaksanaan kurikulum ideal menjadi kurikulum faktual. Segala sesuatu itu bisa berupa pengaruh guru, kepala sekolah, tenaga administrasi, atau bahkan dari peserta didik itu sendiri. Kebiasaan guru yang dengan tepat waktu ketika mengajar di kelas, sebagai contoh, akan menjadi kurikulum tersembunyi yang akan berpengaruh kepada pembentukan kepribadian peserta didik. Berdasarkan struktur dan materi mata pelajaran yang diajarkan, kita dapat membedakan. Pertama, kurikulum terpisah-pisah. Jadikan segala bahan pelajaran dalam berbagai macam mata pelajaran yang terpisah-pisah atau sama lain, seakan-akan ada batasnya pemisah antara mata pelajaran satu dengan yang lainnya.
Kurikulum ini mudah diubah dan dikembangkan. Bentuk kurikulum ini mudah dipola, dibentuk, didesain, bahkan mudah untuk diperluas dan dipersempit, sehingga mudah disesuaikan dengan waktu yang ada. Sedangkan beberapa kritik terdapat kurikulum ini antara lain mata pelajaran terlepas-lepas, satu dan lain-lain, tidak atau kurang memperhatikan masalah yang dihadapi. Yang kedua, kurikulum terpadu. Dalam kurikulum terpadu atau terintegrasi, batas-batas diantaranya mata pelajaran sudah tidak terlihat sama sekali, karena semua mata pelajaran sudah dirumuskan dalam bentuk masalah atau unit. Ciri-ciri kurikulum terintegrasi ini antara lain berdasarkan filsafat pendidikan demokrasi, psikologi belajar, gestalt, dan organisme. Berdasarkan landasan sosiologis dan sosiokultural, berdasarkan kebutuhan, minat, dan tingkah perkembangan atau pertumbuhan siswa. Bentuk kurikulum ini tidak hanya ditunjang oleh semua mata pelajaran atau bidang studi yang ada, tetapi lebih luas. Beberapa manfaat kurikulum terpadu ini antara lain yang pertama, segala sesuatu yang dipelajari anak merupakan unit yang bertalian erat, bukan fakta yang terlepas satu sama lain. Yang kedua, kurikulum sesuai dengan pendapat-pendapat modern tentang belajar murid diterapkan kepada masyarakat. Yang ketiga, kemungkinan hubungan yang erat antara sekolah dengan masyarakat. Yang keempat, aktivitas anak-anak meningkat karena dirangsang untuk berpikir sendiri dan bekerja. Kurikulum ini, yang kelima, kurikulum ini mudah disesuaikan dengan minat, kesanggupan, dan kematangan murid. Kurikulum terkolerasi, yaitu kurikulum yang menekankan perlunya hubungan di antara dua atau lebih mata pelajaran tanpa menghilangkan batas-batas setiap mata pelajaran. Misalnya sejarah dan ilmu bumi dapat diajarkan untuk saling memperkuat. Beberapa kelebihan kurikulum ini adalah dengan korelasi pengetahuan murid lebih integral, tidak terlepas-lepas. Dengan melihat hubungan antara mata pelajaran satu dengan yang lain, minat murid akan bertambah, memberikan pengertian dan yang lebih luas, mendalam, karena memandang dari berbagai sudut. Berikut beberapa kelemahan kurikulum. Mata pelajaran gabungan ini adalah sulit untuk menghubungkan dengan masalah-masalah yang hangat dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan pengembangan dan penggunaannya, kurikulum dapat dibedakan menjadi yang pertama, kurikulum nasional, yakni kurikulum yang disusun oleh tim pengembang tingkat nasional dan digunakan secara nasional. Yang kedua, tingkat negara bagian, yakni kurikulum yang disusun oleh masing-masing negara bagian, misalnya di masing-masing negara bagian di Amerika Serikat. Kurikulum sekolah, yakni kurikulum yang disusun oleh satuan pendidik sekolah. Kurikulum tingkat pendidikan atau KSTSP merupakan kurikulum sekolah. Kurikulum sekolah lahir dari keinginan dan untuk melakukan diferensiasi dalam kurikulum. Yang terakhir, kita akan menjelaskan tentang tujuan kurikulum. Tujuan kurikulum itu sendiri yaitu untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan efektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan masyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.